Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Ya, pagi. Untuk memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa bersama. Selesai. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, coba cek di samping sebelah kalian, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah ya, semuanya masuk. Ya, kok masih lemes? Emangnya belum sarapan ya? Oh sudah, iya. Mungkin hawanya ini emang hawanya dingin, jadi mungkin buat kalian ngantuk ya. Tapi jangan dong, masih pagi sudah ngantuk. Kita mulai pembelajaran dengan main game terlebih dahulu, biar kita semangat lagi untuk belajarnya. Jadi di sebelah sini, Ibu di papan sudah menyiapkan gambar. Coba kalian amati gambar di samping ini. Ada yang tahu itu gambar apa? Iya, betul. Ini adalah gambar Gua Hiro. Ada yang tahu Gua Hiro ini terletak di mana? Ya, jadi Gua Hiro ini terletak di Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Gunung ini terletak sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram. Dan ada yang tahu yang disebut Gua Hiro itu di mananya? Ya, jadi di dalam gua ini ada lubang kecil, itulah yang disebut Gua Hiro. Dan disitulah tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya. Ya, ada yang tahu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya berbunyi apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, yang artinya apa? Iqra, bacalah. Jadi kalian semuanya harus suka membaca. Gak boleh ada yang gak suka membaca. Dan ini adalah gambar permulaan. Jadi kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Untuk menjelaskan terlebih dahulu, kalian harus tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Masa kalian cinta dan sayang sama Nabi Muhammad tapi kalian tidak tahu siapa beliau? Jadi ibu akan menerangkan sedikit tentang beliau. Jadi nanti kita akan membuat kelompok dan di situ kalian mendiskusikan materi sekarang, dan setelah kalian mendiskusikan, kalian akan mempresentasikan kepada teman kelompok lainnya. Nanti ibu akan berjalan keliling untuk melihat proses pembuatan pendiskusian kalian. Sebelum melanjutkan pembelajaran kali ini, ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan proses pembelajaran dengan mendiskusikan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah, diharapkan siswa memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW dan kesulitan dan strategi hijrah serta rahasia kesuksesan dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari keluarga terhormat, yaitu Bani Hashim, pada Senin
2012 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau adalah seorang rasul terakhir. Ketika dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Dan ketika beliau berusia 6 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Dan beliau diasuh oleh siapa? Ya, betul. Beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun setelah 2 tahun kakeknya meninggal. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama siapa? Ya, betul. Muridnya ibu pintar-pintar semua ya. Ia diasuh oleh Abu Thalib. Ada yang tahu Abu Thalib itu kerjanya sebagai apa? Ya, lebih tepatnya Abu Thalib adalah seorang pedagang yang menjualkan dagangan seorang saudagar kaya yang bernama Khadijah. Nabi mengikuti pamannya berdagang. Ketika hendak berdagang ke Syam, di perjalanan Nabi bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Dan Bukhairah tersebut memberi nasihat kepada Abu Thalib agar senantiasa menjaga Nabi Muhammad, sebab Bukhairah melihat sifat kenabian dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad sudah berusia 25 tahun, Khadijah menyukai Nabi Muhammad. Mereka pun menikah, dan pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, terjadilah peristiwa yang memperlihatkan kebijaksanaannya. Akan tetapi, pada saat Ka'bah rusak berat, orang-orang Makkah secara gotong royong memperbaikinya. Dan akan tetapi pada saat peletakan Hajar Aswad, mereka semuanya bertengkar dan siapa yang akan memindahkan Hajar Aswad. Akhirnya mereka sepakat barang siapa yang masuk pertama kali ke Ka'bah melalui pintu Safa, maka dia berhak meletakkan Hajar Aswad tersebut. Karena dengan kebijakan Rasulullah SAW, maka Hajar Aswad diletakkan secara bersama-sama. Dan dakwah pertama beliau adalah pada keluarga dan teman-temannya atau disebut dengan sahabat-sahabatnya. Dengan turunnya wahyu pertama yang tadi ibu sudah bacakan ayat pertamanya itu, maka jelaslah apa yang harus Rasulullah SAW kerjakan dalam menyampaikan risalahnya, yaitu mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi dakwah Nabi yang pertama dengan cara bersembunyi-sembunyi, dan yang kedua dakwah Nabi dengan secara terang-terangan. Jadi seibu akan menjelaskan sedikit tentang dakwah Nabi secara terang-terangan dan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nanti selanjutnya kalian akan mendiskusikan tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan dan yang lainnya. Iya, sudah ada di kelompoknya masing-masing ya. Jadi tugas kalian adalah membuat peta konsep dan nanti ada pertanyaannya. Ya Fitri, kenapa? Iya, untuk yang
awal tadi Ibu jelaskan tentang Nabi Muhammad, siapa beliau, itu ditulis juga. Ya. Ya, siapa yang mau bertanya? Ya, alhamdulillah sudah paham semua ya. Karena kalian semua diam, berarti kalian sudah paham. Antara paham atau sekedar menjawab. Nanti Ibu akan uji satu-satu setelah kalian membagi kelompok dan menjelaskan, mempresentasikan kepada teman-temannya kalian. Ibu akan panggil secara acak. Nanti yang tidak bisa menjawab tidak akan Ibu kasih hadiah. Yang bisa menjawab Ibu akan kasih hadiah. Ya. Terima kasih karena sudah hampir habis waktunya. Tinggal 2 menit lagi. Jadi kita teruskan materi ini atau teruskan tugas ini di minggu depan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung istirahat ya Nana. Jangan kemana-mana lagi. Ini diteruskan minggu depan. Kalian yang belum makan tadi, silahkan makan ke kantin terlebih dahulu. Terima kasih. Ibu pamit dulu ya.